lagi riding nih pada hari ini, tapi ridingnya tidak menggunakan motor karena motornya lagi masih belum sempurna untuk dipakai. Ada yang dibenahi sama Bang Saman, sehingga pada hari ini kita ridingnya pakai mobil. Kita pakai camper van dan kita mau camping di salah satu tempat yang ada di mana tuh, Kabupaten Sopeng. Kita sih pernah ke sana, tetapi ada tenda baru yang kita mau coba. Apa sanggup untuk bertahan di tempat camping sana, karena di sana itu kencang anginnya. Kalau memang sanggup bertahan tenda yang baru datang ya alhamdulillah. Kalau tidak, nah tentu tendanya itu harus kita pilih-pilih tempat. Dan saya ditemani 2 teman loh. Ada Bang Saman sendiri sebagai kameramen, kemudian ada siapa tuh, Pak Kadir. Nah, jadi hari ini kita berangkat untuk camping dengan menggunakan camper van. Nanti di episode berikutnya barulah kita gunakan motor. Subscribe ya kalau tidak memberatkan, like dan serta berkomen di kolom komentar. Sahabat semuanya, bisa dilihat ke arah depan sana gimana kondisi jalan ya. Yang pada dasarnya kalau mau dilihat ya jauh lah dari kondisi layak ini. Betul. Karena ini udah berlobang, aspalnya hampir habis lah. Lompat kedalaman lubang sudah over sebenarnya, sudah tidak layak lah. Lihat aja nih, mobilnya bergoyang kayak apa. Tanpa musik kita bisa goyang. Betul. Itu aja Kondisi kami di dalam mobil ini kan. Nah, goyang kiri ke kanan. Nah, tuh. Ini jalanan ini udah 2 tahun ini teman-teman, rusak seperti ini. Nah, gimana nih, tidak diperhatikan jalanan ini. Kira-kira 1 kilo dari ini ibu kota kabupaten Sidrap, jalannya rusak seperti ini. Nanti sekitar 1 kiloan ke depan atau 2 kilo ke depan baru kita dapat lagi jalanan bagus. Nah, setelah itu lewat dari kecamatan Pancalautan ya. Nah, di situ paling parah. Di sana itu seperti kubangan sapi kerbau. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami sampai di Kabupaten Sopeng. Sampai usainya kita camping dan kembali lagi ke rumah. Oke, kita let's go, ayo. Tinggal beberapa meter ke depan kita udah masuk di Kabupaten Sopeng. Nah, jalannya udah mulus. Inilah Kabupaten Sopeng. Jalanannya is the best. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami sampai di area camping nantinya. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, ya mudah-mudahan tidak ada halangan teman-teman, 1 atau 2 jam lah, 3 jam lah kita sampai di area camping. Nah, di depan sana sekitar 5 kilo terdapat juga ada tempat wisata itu. Apa lagi namanya di sana tuh? Somario, rumah adat Somario. Tapi kita nggak singgah di sana teman-teman, karena video yang lalu kita udah pernah mampir di sana, mereview daripada tempat wisata rumah adat Somario. Sekarang kita sudah melintas di kota Kabupaten Sopeng, atau sering disebut Kota Kalong. Nah teman-teman, tuh kalongnya di atas, nah bergelantungan di atas pohon asem. Nah, seperti inilah Kota Sopeng. Dari Kota Sopeng, nah tuh sana. Dari Kota Sopeng ini ke tempat camping masih tersisa sekitar 4
40 atau 50 km. Nah ini kalongnya di atas nih, kalidawarnya ini di atas bergelantungan. Makanya kota Sopeng ini sering disebut kota kalong. Maksudnya di sini kalidawarnya banyak, nah, gitu. Maka sering disebut kota kalong. Masih kita di kota Sopeng di jalur 2 menuju ke area camping, dan poros jalan ini juga bisa tembus sampai ke kota Makassar lewat Jambah. Kami mampir dulu makan teman-teman di salah satu warung yang ada di Bulog 2 ini. Nah ini dia Om Samannya dengan Om Kadir lagi menunggu. Kami belum pernah makan nih, jadi mampir dulu makan di warung ini. Nah seperti ini warungnya teman-teman. Nah, di depan sudah banyak terlihat gazebo. Apa koteks ya? Ya ini beberapa koteks di sini. Oke teman-teman, kita udah sampai. Kita hanya mau cari lokasi dulu untuk mendirikan campnya, di mana yang lebih bagusnya untuk mendirikan camp. Kami mau pasang top 10 agar terlihat lebih mantap nih camper van-nya di saat top 10-nya terpasang. Nah, top 10-nya udah selesai dipasang. Sisa kita mau atur semua barang-barang yang masih ada di dalam mobil camper van-nya. Nah teman-teman, tenda inilah yang saya maksud tadinya. Kita mau tes di tempat angin kencang seperti tempat yang kami tempati sekarang ini. Nah ini baru tiba barangnya ini. Ini di order 1,5 bulan baru tiba di Sulawesi barangnya. Tiangnya baru dipasang, berarti tiangnya ada 4 ya. Tiang ada 4. Tendanya udah jadi, udah dipasang. Sisa membentangkan tali di tenda tersebut agar tenda ini kuat melawan angin, dan nantinya kita akan buktikan apakah tenda ini mampu melawan angin, karena di tempat yang kami tempati camping ini tempat angin kencang. Jadi kalau memang tenda ini tidak roboh sampai pagi, berarti tenda ini sangat recommended digunakan untuk camping bersama keluarga di atas gunung maupun di bukit tempat camping seperti tempat yang kami tempati camping ini teman-teman.
kacang merah ini yang sudah dituang bersama, udah direndam. Dan ini kalau tidak direndam ini lama ini teman-teman, lama masaknya sampai 4 jam 5 jam. Makanya kalau mau dimasak direndam dulu barang 2-4 jam. Jadi teman-teman, untuk sekarang ini kita berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Tempat ini cukup tinggi lah. Di dalam satu panci itu ada semua bahan-bahan yang sudah diiris tadi, daun sopnya, kemudian sawinya, apalagi tadi yang di sana, daun bawangnya, dicampur aja semua di dalam nesting tersebut. Dan setelah masak nanti kacang merahnya, nanti dicampur semua ke dalam nesting kacang merah yang direbus di atas kompor sana. Teman-teman, yang jadi koki saat sekarang ini adalah Bang Saman, dan dibantu sama Pak Kadir. Aduk aja sampai rata ke bawah. Setelah itu kita makan. Oke teman-teman, semuanya udah masak. Ikan sarden, ikan tidak ada kepalanya udah matang semua. Kemudian sayur kacang merah, nasinya udah masak semua. Tinggal kita mau makan bersama dengan teman-teman. Kabut yang terkena dengan cahaya senter, nah kentara kan. Dan untuk sekarang ini betul-betul dingin, sangat dingin, menusuk sampai ke tulang nih dinginnya. Jadi kami camping di ketinggian 1500 mdpl.
Di tempat camping ini udah masuk di wilayah Kabupaten Baru teman-teman. Jadi tempat camping ini sangat recommended buat teman-teman untuk datang camping ke tempat ini. Nah teman-teman, kabutnya semakin tebal nih, dan dinginnya semakin menusuk juga. Nah ini kita punya camp. Nah tuh kelihatan kabutnya. Dan di sebelah sana, sebelah dari camper van, ada tenda kita bangun. Dingin. Oke teman-teman, udah jam 9:30. Kita mau istirahat, dan insya Allah besok pagi kita akan bangun pagi-pagi. Hai kawan, selamat pagi. Di pagi hari ini kami udah bangun, dan suasana di tempat camp kami ini diselimuti dengan kabut tebal sehingga jarak pandang hanya kisaran 3 meter. Nah, ternyata tenda yang kami pasang tadi sore alhamdulillah masih bertahan sampai pagi, meskipun tadi malam anginnya cukup kencang disertai dengan kabut tebal, kan tetapi tenda ini masih tetap bertahan, tidak rubuh. Berarti tenda ini sangat recommended digunakan di tempat angin kencang atau di atas bukit serta di atas gunung. Dan di sana ada Bang Kadir menyiapkan sarapan pagi. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat dan tentunya dimurahkan rezekinya serta beraktivitas lancar-lancar saja. Dan oke teman-teman, kita akan sarapan pagi, menikmati secangkir kopi atau teh, dan kita sarapan pakai roti. Teman-teman, masih seperti biasanya sarapan pagi yang disiapin sama Bang Kadir, roti dengan teh hangat untuk menghangatkan tubuh di pagi hari ini, dimana pagi hari ini sangat tebal kabutnya dan sangat dingin. Oke teman-teman, kita nikmati sarapan paginya. Teman-teman, aku mau pergi cari sumber mata air di tempat ini. Apakah ada sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk buang air besar atau cuci piring? Kita akan lihat nantinya. Teman-teman, ternyata di sini ada sumber mata air. Nah, di mana sumber mata air ini dapat dimanfaatkan di saat camping di tempat ini. Dan sumber mata air ini meskipun kemarau, ini tidak akan pernah kering. Dan sumber mata air ini tidak jauh dari tempat camp
kami. Kemungkinan ada 100 meter lah dari tempat camp kami yang ada di sana. Saking tebalnya kabut di sini, teman-teman. Camp kami tidak kelihatan. Padahal dari tempat saya berdiri ini, campnya berada sekitar 50 meteran lah dari tempat saya berdiri, teman-teman. Nah, teman-teman, kabutnya udah mulai berangsur menipis. Nah, bukit yang ada di sana itu atau gunung yang ada di depan sana udah kelihatan semua. Nah, itu ada bukit di depan sana udah kelihatan semua. Namun tadinya bukit yang ada di sana sekitar ada 20 meter dari tempat ini, semuanya nggak terlihat, diselimuti dengan kabut. Dan bukit yang ada pula di sana itu udah kelihatan. Nah, namun kembali lagi kabutnya nih menebal lagi. Nah, sampai di depan sana tadi gunungnya udah kelihatan. Nah, sekarang ini udah diselimuti lagi kembali dengan kabut. Dan Pak Kadir lagi cuci nesting dan Pak Samuel lagi mengemasi barang-barang semua di packing. Dan setelah selesai semua nantinya di packing, tendanya ini akan kita packing juga dan bersiap untuk kembali ke rumah. Teman-teman, di tempat ini anginnya cukup kencang. Mulai dari tadi malam sampai saat sekarang ini tidak ada henti-hentinya anginnya kencang seperti ini. Selesai semua, tinggal di rasanya nanti akan difungsikan. Nah, setelah semua terkemasi, kita akan kembali ke rumah.
teman-teman, jangan lupa like and subscribe serta berkomentar pada kolom komentar. Dan pada akhirnya saya pamit dari Anda. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat dan aktivitas semuanya lancar-lancar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.